Halo anak-anakku kelas 6 yang terkasih, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Katolik kelas 6. Hari ini kita akan belajar bersama tentang materi menegakkan keadilan dan kejujuran. Nah, supaya proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar, mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, sahabat kami, hari ini kami akan belajar tentang kejujuran dan keadilan, sebagaimana di dalam perintah Allah juga sesuai dengan ajaran-Mu. Untuk selalu menempatkan kasih, sikap adil dan jujur, ajarilah kami untuk mampu bersikap jujur dan adil. Sebagai bukti bahwa kami mengasihi Engkau, mengasihi sesama, khususnya mereka yang menderita. Dengan demikian kami pantas menjadi sahabat-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, mari kita bersama-sama simak tentang cerita kejujuran dan keadilan. Ya, Andika si anak jujur. Sebagaimana biasanya, Andika selalu menempatkan waktu untuk belajar. Menyempatkan waktu untuk belajar. Hal itu ia lakukan mengingat jadwal kegiatan yang ia ikuti cukup padat. Selain menjadi ketua putra altar di gereja, Andika pun mengikuti kegiatan les organis, les bahasa Inggris, dan les renang. Andika selalu mengingat nasihat Pastor Adi, seorang pastor pembimbing putra altar di gerejanya, yang mengatakan bahwa jadwal yang padat melatih seseorang untuk belajar hidup teratur. Pastor Adi pun menasihati bahwa belajar bukan hanya untuk ulangan, tetapi terutama untuk bekal hidup di masa mendatang. Melihat kesungguhan Andika, ayah ibunya mendukung Andika untuk mengikuti beberapa les pelajaran dan renang, mengingat di sekolahnya tidak ada pelajaran-pelajaran tersebut. Teman-temannya kerap mengolok Andika karena Andika jarang bermain bersama, kecuali pada waktu-waktu luang dan libur. Andika sering dijuluki anak sibuk karena memiliki banyak kegiatan. Nilai-nilai ulangan harian yang diperolehnya selalu baik. Meskipun demikian, teman-temannya pun tetap mengolok-olok dia dengan sebutan si pelit, karena Andika tidak mau bekerja sama pada waktu ulangan, serta tidak mau membantu memberi contekan. Waktu ulangan tengah semester hampir tiba, Andika pun belajar sebagaimana biasa, sedangkan teman-temannya banyak bermain sedikit belajar. Ketika tiba waktu ulangan tengah semester, beberapa nilai Andika telah rendah. Beberapa nilai Andika lebih rendah dari teman-temannya, yaitu Badu dan Dodo. Andika tahu bahwa ketika ulangan mereka bekerja sama dan saling melengkapi jawaban dengan contekan yang telah mereka siapkan. Andika tahu karena Andika diajak untuk menyiapkan contekan dan bekerja sama sebelum ulangan. Tetapi Andika tidak setuju, bahkan mengajak mereka belajar. Tetapi mereka lebih suka bermain futsal dan tetap menyiapkan contekan. Badu dan Dodo pun mengolok-olok Andika pada waktu istirahat. Mereka mengatakan, ternyata kami bisa mengalahkan nilai-nilaimu, meskipun kami jarang belajar dan suka bermain futsal, ejek Badu dan Dodo. Tetapi Andika diam saja, karena dia merasa bahwa dirinya telah belajar, dan yang pasti Andika tetap jujur. Beberapa waktu kemudian, sekolah mengadakan seleksi siswa berprestasi. Calon siswa berprestasi diuji dengan tes tertulis di depan juri penilai dari kabupaten. Calon siswa berprestasi pun diminta untuk menunjukkan keterampilan yang mereka miliki. Andika bisa menyelesaikan tes tertulis dengan hasil gemilang. Ia pun dapat menunjukkan keterampilannya berbahasa Inggris dan bermain alat musik organ. Sementara Badu dan Dodo tidak lolos seleksi karena ketika mengikuti seleksi, mereka tidak dapat mengerjakan soal-soal yang sebagian besar merupakan pengetahuan umum yang tidak diajarkan di sekolah. Pada seleksi tingkat kabupaten, Andika pun boleh merasa bangga karena dirinya terpilih menjadi siswa teladan dengan memperoleh berbagai penghargaan serta beasiswa. Anak-anakku yang terkasih, dari cerita ini tadi menunjukkan satu gambaran realita hidup. Seringkali kita menjadi anak-anak juga menjadi seperti Badu dan Dodo. Ya, banyak bermain, sedikit belajar. Yang seperti itu angkat tangan, ayo. Wah, banyak yang angkat tangan ya. Nah,
Dari kisah hari ini tentu mengingatkan kita semuanya. Yang pertama mengajak kita untuk jujur. Yang kedua mengajak kita untuk rajin belajar. Karena belajar tidak hanya untuk nilai, tapi untuk masa depan. Ya, ilmu pengetahuan itu untuk masa depan, bukan untuk hanya mengejar nilai yang tertulis. Ya, tapi untuk masa depan yang lebih baik. Nah, di sini Andika disebut sebagai anak jujur karena ia tidak melakukan perilaku curang. Andika melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Ia mematuhi tata tertib yang ada. Ia mau belajar bersama, tetapi tidak mau bekerja sama atau mencontek saat ulangan. Karena bertentangan dan tata tertib. Jadi bertentangan dengan tata tertib, terutama dengan hati nuraninya. Sebagai buah dari kejujurannya, Andika dapat menunjukkan kepandaiannya secara alamiah. Ia menjadi siswa berprestasi di kabupaten tersebut. Sedangkan sikap tidak jujur, seperti dua temannya tadi, Dodo dan Badu, ya, akan membuahkan ketidakadilan. Dengan sikap tidak jujur, mereka telah membohongi guru, membohongi orang tua, terutama membohongi diri sendiri. Perilaku tidak jujur membuahkan ketidakadilan. Nah, anak-anak yang terkasih, tolong disiapkan kitab sucinya. Nanti dalam Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16 anak-anak wajib membaca sendiri. Injil Matius bab 5 ayat 33 sampai 37 Pak Wana bacakan ya. Kita mulai ya. Injil Matius bab 5 ayat 33 sampai 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Itu anak-anak baca sendiri ya di Injil Matius. Di sini tadi menarik ya anak-anak, di dalam Injil Matius bab 5 ayat 33 sampai 37 itu mengajak kita semuanya untuk jujur. Jadi jika ya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya dari itu adalah si jahat. Nah, anak-anakku yang terkasih, Yesus mengajarkan bahwa kejujuran adalah sikap hati yang tegas. Jujur adalah mengatakan sesuai dengan sebenarnya. Ya, jujur itu adalah mengatakan dengan sebenarnya. Ya, adil itu memberikan kepada orang lain sesuai dengan haknya. Tolong dicatat ya, penting itu ya. Adil memberikan kepada orang lain sesuai dengan haknya. Jujur mengatakan sesuai dengan sebenarnya. Jika ya, katakan ya, dan jika tidak, katakan tidak. Itu disebut jujur. Yesus menghendaki kita untuk bersikap jujur, karena sikap jujur selain sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan kebenaran. Sikap jujur juga berguna untuk membangun sendi-sendi kepercayaan di dalam kehidupan bersama. Perilaku tidak jujur akan mengakibatkan kerugian serta ketidakadilan. Mereka yang benar diberlakukan salah, sedangkan yang bersalah seolah diberlakukan sebagai orang benar. Menurut Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16, keadilan adalah sikap memberikan kepada orang lain sesuai dengan haknya, seperti yang saya bilang tadi. Keadilan adalah kesesuaian antara hak dan kewajiban. Keadilan adalah wujud dari kebaikan dan cinta kasih Allah. Meskipun seolah-olah terdapat sikap tidak adil karena ada ketidakseimbangan waktu kerja antara pekerja yang awal dengan yang kemudian, tetapi keadilan yang hendak ditekankan oleh Yesus adalah keadilan sebagai wujud kebaikan dan kasih Allah. Keadilan bukan hanya berarti keseimbangan. Lebih jauh dari itu, keadilan terkait dengan kesanggupan secara pribadi. Kalau tadi kan ada yang datang pagi tetap digaji sama dengan yang datang sore. Itu sebenarnya sudah adil. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan haknya. Ya, karena di perjanjian awalnya datang pagi digaji sekian, gaji siang ya sekian, gaji sore ya sekian. Jadi itu sudah sesuai, berarti sudah adil. Ya. Nah, di sini ada contoh, misalnya guru tidak dapat dikatakan adil jika memberikan nilai yang sama kepada semua siswa.
Ya, sekolah tidak dapat dikatakan tidak adil jika memberlakukan uang sekolah yang sama kepada semua siswa. Nah, maka kita harus meneladani Yesus dalam memperjuangkan keadilan dan kejujuran. Nah, anak-anakku yang terkasih, tentu di dalam buku itu ada contoh peristiwa. Misalnya, korupsi. Apa akibat yang ditimbulkan? Merugikan rakyat, runtuhnya kepercayaan internasional. Apalagi peristiwa yang lain, misalnya mencontek, akibat yang ditimbulkan, ya, kepercayaan dari guru itu hilang, ya, ilmu pengetahuan itu kan rugi toh, anak-anak akhirnya nggak ngerti dan masih banyak lagi. Nah, refleksi. Anak-anak silakan renungkan sejenak pertanyaan ini. Sejauh manakah aku telah bersikap jujur kepada orang tua, guru, teman-teman, dan diri sendiri? Hening sejenak renungkan. Dan sejauh manakah aku telah bersikap adil terhadap teman? Ayo, renungkan ini. Lalu niat apa yang harus kubangun untuk membangun sikap jujur dan adil? Nah, anak-anakku yang terkasih, hasil refleksi hari ini silahkan dilaksanakan dalam hidup anak-anak sehari-hari. Niatnya dijalankan. Apa yang tidak baik ditinggalkan, yang baik dipertahankan dan dijalankan. Nah, demikian pelajaran agama hari ini. Mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan, dengan berdoa kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau mewartakan sekaligus memperjuangkan cinta kasih. Cinta kasih-Mu merupakan dasar dari sikap jujur dan sikap adil. Untuk mewujudkan cinta kasih, kejujuran, dan keadilan, betapa berat beban yang harus ditanggung, hingga Engkau harus wafat di salib. Ajarilah kami untuk mau bersikap jujur dan adil, baik di rumah, di sekolah, di gereja, maupun di tengah masyarakat, agar kami pantas Kau sebut sebagai sahabat-sahabat-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik anak-anakku yang terkasih, demikian pelajaran agama hari ini. Terima kasih sudah mengikuti proses pembelajaran. Sampai jumpa.